ditawari gitu loh sesuatu di sana gitu loh. Dan saya juga dicoba digiring untuk untuk mengikuti arahan mereka ini gitu loh. Pada saat ini kita ya mungkin Mami Obet nanti bisa menilai gitu loh. Nah, kenapa akhirnya bukannya saya berpihak ke sana kemari, tapi saya lebih menghindar gitu loh. Seperti apa yang saya lakukan saat ini. Karena kalau nggak menghindar, saya mungkin masuk di dalamnya keributan sekarang ini. Makanya saya jauh-jauh hari saya tarik diri gitu loh. Seperti itu. Walaupun ada penawaran-penawaran, saya nggak ambil itu. Jujur saya orang yang clear, bersih, dan nggak ada istilahnya gosip-gosip saya menerima sesuatu dalam memberikan pendapat hukum dan sebagainya. Makanya terkait Kak Jess tadi yang diserang begini begitu, itu hak pribadi Kak Jess buat melakukan langkah hukum gitu loh. Kalau memang secara personal, secara pribadi diserang, itu boleh gitu loh. Begini Pak, begini pada mulanya begini ya. Dia itu terus mengatai kita. Jadi saya juga sambil bergurau ya. Jadi kata, Nenek Jess ini sebenarnya si umur itu hari kan memang hari ulang tahun saya toh. Jadi kan kita di dalam Komal. Dan pergurauan saya itu bukan dengan dia, pergurauan saya itu dengan si host ini. Mereka mengatakan hari jadi keberapa, jadi saya mengatakan itu 41. Teruslah dibully dari bawah, penipu katanya begitu. Ya, itu sebenarnya siapapun itu orangnya ya tidak dibenarkan seperti itu. Jadi pasal terkait penipuan sendiri kan sudah jelas gitu loh. Ya kan? Berarti memang Pak Sultan sendiri memang tidak membenarkan, walaupun dari pihak tersebelah melakukan pembulian terhadap kami, memang Bapak sendiri tidak membenarkan ya Pak ya? Enggak, saya enggak bersepakat dengan siapapun itu, entar manapun itu. Kalau sudah menyerang pribadi itu dua hal yang berbeda gitu loh. Makanya saya lebih baik menghindar kalau saya harus membicarakan orang. Tapi kalau diminta tadi terkait pendapat hukumnya, kalau diserang itu nggak ada masalah gitu loh. Seperti itu, Mami Obet. Boleh dijelaskan Pak, mohon maaf, yang tadi Bapak bilang itu terkait penawaran dari pihak Nikita Mirzani, itu maksudnya penawaran apa ya Pak, kalau kita boleh tahu? Adalah tidak perlu saya sebutkan di sini lah. Pokoknya orangnya ini ya sekarang ya tiba-tiba menghilang itulah gitu loh. Mohon maaf, dari pihak Nikita Mirzani atau dari Nikita Mirzani atau dari oknum-oknum yang memang mengatakan bahwa dia ini pendukung Nikita Mirzani? Ya kalau saya lihat oknum gitu loh, karena sejak awal saya mensinyalir bahwa yang mendukung Nikita Mirzani itu tidak semuanya orang itu murni mendukung Nikita Mirzani, tapi dibalik itu pribadi, azas manfaat gitu loh. Siapa itu pun saya juga tidak membenarkannya adanya orang-orang dari pihak Nikita yang mengatasnamakan pendukung Nikita Mirzani, tapi ada kepentingan pribadi di dalamnya, itu saya tidak membenarkan ya Pak ya. Jadi sama-sama lah kita ya Pak ya. Cuma kalau misalkan dalam konteks pembulian apa yang dilakukan sama mereka, dan mungkin saya bisa sebut satu nama Bapak ya yang aktif banget itu Pak ya, itu Bapak kritik politik mungkin itu. Tapi mohon maaf, kami juga di situ memang ada perlawanan, dan ketika kami melawan itu beliau selalu mengatakan, oh inilah pendukung Nikita Mirzani yang sering melakukan pembulian, padahal itu kan kita hanya melakukan perlawanan atas apa yang dia lakukan. Sebenarnya seperti itu Pak. Ya, tidak jadi soal gitu loh kalau misalnya Mami Obet diserang, menyerang kembali di media sosial, itu bagian dari hak juga gitu loh buat membela diri gitu loh, seperti itu gitu, terlepas apapun itu. Dan pastinya kan bisa menilai apakah orang ini menyerang pribadi kita masih konteksnya wajar-wajar saja ataukah sudah keterlaluan gitu. Nah kan jelas proses dan langkah-langkahnya gitu loh. Nah saya juga bisa
berperilaku sama gitu loh. Kalau diserang secara langsung di media sosial gitu loh, tanpa sebab apapun, saya juga berhak membela diri dengan menyerang balik gitu loh, seperti itu gitu loh. Namun dalam hal ini kan yang saya maksudkan tadi kan, kalau memang kita membahas sesuatu, ya baiknya hindarilah gitu loh untuk menyerang secara personal gitu loh, seperti itu. Tapi kalau memang diserang, ya hak kita gitu buat melakukan perlawanan, seperti itu. Oke, oke. Pak, sampai detik ini sejauh mana sih Pak kasus yang Bapak lihat gitu dalam kasus Nikita Mirzani dan DRG itu udah sejauh mana gitu? Dan ketika Nikita Mirzani divonis hukuman 4 tahun itu menurut Bapak hal yang wajar atau kurang, ataukah memang tidak sesuai atau justru kebanyakan? Ya, kalau kita gitu loh, meskipun praktisi hukum di luaran sini gitu loh, boleh berpendapat kurang ataupun lebih gitu loh, tapi bagaimanapun kewenangan majelis hakim itu jauh lebih kita utamakan gitu loh, seperti itu gitu loh. Jadi tidak semuanya juga orang akan merasa puas gitu, akan merasa bahwa itu adil gitu loh pada saat hakim memutuskan, tapi bagaimanapun itulah yang perlu kita hargai. Artinya majelis hakim sudah mempertimbangkan dan berpendapat hukum seperti pada putusannya. Kalau saya sih ya istilahnya apapun yang diputusan majelis hakim, tanpa harus saya mengkritisi itu kurang atau lebih gitu, itu saya hargai gitu, seperti itu sih Mami Obed. Oke, jadi Bapak lebih kepada, kalau yang saya lihat dari ucapan Bapak ini lebih kepada netral sih ya. Tapi kan selama ini juga saya melihat dari orang-orang yang memang sering berkomal-komal dengan Bapak itu mengatakan nggak sebanding, kurang 20 tahun seharusnya, bahkan sampai 100 tahun, itu yang sering mereka katakan. Itu sebenarnya oknum atau memang murni dari pihak mereka sih Pak yang mengatakan 100 tahun Nikita Mirzani begini, pembuli dan lain-lain segala macam. Itu tuh orang-orang dari memang dari pihak sana pendukung murni, atau ada oknum-oknum yang memang, mohon maaf Pak, karena kan memang selama ini kami juga melihat ada orang-orang yang memang dibayar untuk melakukan pembulian atau penyerangan terhadap tim-tim Nikita Mirzani. Mohon maaf ya Pak ya. Ya, terkait perbedaan pendapat di luaran sana sebelum adanya putusan gitu, dia mau berpendapat 15 tahun, 20 tahun, 11 tahun, ya itu silakan saja gitu loh, tanpa kita tahu apa namanya tujuannya, apakah mereka sudah sudah terdoktrin atau mendapatkan sesuatu atau apa, itu kan bagian dari apa namanya pendapat gitu loh, Mami Obed gitu loh. Tapi bagaimanapun setelah adanya putusan, itulah yang harus kita hargai dan kita kedepankan gitu. Nah, artinya membuktikan bahwa prediksi, komentar dan narasi maupun pendapat hukum apapun sebelumnya, artinya tidak bisa dijadikan ukuran gitu loh. Walaupun mereka berpendapat itu harusnya 15 tahun, itu nggak ada guna gitu kalau menurut saya gitu loh, seperti itu. Jadi baiknya ya apa yang sudah menjadi putusan pengadilan, itulah yang sepatutnya dikawal, seperti itu kan gitu loh. Seperti halnya NM melakukan banding gitu loh, itu kan haknya Nikita Mirzani gitu loh, haknya seorang terdakwa untuk melakukan banding, itu tidak jadi soal gitu ya. Terlepas nanti banding itu akan diterima, akan dikurangi apa namanya hukumannya, atau dibebaskan atau bertambah, itu kan nanti juga ada pendapat atau putusan tersendiri dari pengadilan tinggi, seperti itu, Mami Obed. Oke, silakan yang lain yang mau bertanya, Kak Jess, Bang Black, atau siapa, Kak Irama, silakan. Pak Sultan, oke. Saya nak bertanya sedikit ya. Ya Bu, silakan. Ini bukan kasus NM, yang kasus apa, kasus Siyoke. Itu sudah divonis ya Pak? Saya sih nggak mengikuti ya, tapi infonya memang sudah divonis sih, seperti itu kan. Berapa lama yang Kak Jess tahu? Itu hari saya sudah follow up, tapi lepas itu saya jadi
terlepas, tidak follow up. Jadi Oke. gitu. Berapa tahun? Saya dengar-dengar macam 2 tahun rasanya. Nanti saya cari info nih. 2 tahun ya. Kasihan juga ya, tapi memang terlalu lantam juga sih mulutnya. Ya walaupun memang awal mulanya itu dari bentuk sayembara, tapi kan memang mulutnya memang agak lantam juga. Kita juga bingung deh kalau misalkan kasus-kasus kayak gini tuh, ya. Kalau Ibu-ibu bertanya, ibu-ibu. itu kan sayembara, susah dipercaya seorang mengaku Ketika bapak pengacara ini susah ada, dipercaya seseorang mengaku anti bullying. Kak Davin, Kak Davani Olivia Gilbert. Halo, selamat pagi. Boleh bertanya dengan Pak Adila, boleh, silakan. Itu Sebentar ya, bukan anti bulian, tapi ada mau sebenarnya. Iya Kak, betul. Tapi mereka itu membuli kami itu luar biasa loh. Mereka itu membuli kami luar biasa. Bahkan ada ancaman awas kau akan dilaporkan oleh DRG dan si Fitri Salhuteru. Betul kan Mama Jess? nah, Halo. ya benar. Bahkan Tapi ada pertanyaan testingan di kami saya itu si sampai Fitri segitu yang ya. tidak melaporkan kita itu atas dasar apa? Ah. Kita tidak kenal dia, tak pernah menyebut dia, tak pernah Sementara kan menyentuh Bang, dia. ya sementara kan Bang di setiap saya komal itu saya itu kan jarang gitu loh, maksudnya mengata-ngatakan, maksudnya saya nggak pernah menyerang pribadi mereka ataupun apa gitu, tapi di bawah itu terpingan salah seorang dari kubu sebelah, mereka tuh sering mengancam kami akan dilaporkan gitu Bang. Istilahkan aja ya, membuat laporan juga tidak mudah seperti yang diucapkan ya. Bukti-buktinya juga memang harus kuat gitu kan, minimal alat bukti. Jadi tidak perlu terbawa omongan seperti itu. Itu kadang-kadang ancaman-ancaman yang gak jelas. Saya ini sudah mengikuti sejak zamannya Agus. Saya ini sudah hujat orang seluruh Indonesia pada saat saya bela Iya Agus. betul. Seperti itu. Gini Bang, kadang-kadang gini saya bertanya, saya mau dilaporkan atas dasar apa? Kan saya bertanya ini ke yang taping salah seorang, nanti bisa saya cek, bisa Mama lebih kirim ke saya nanti catatannya itu, tapingan itu nanti bisa saya posting pun, saya pun mau posting loh Bang. Jadi saya bingung loh Bang, di sini pembulian itu parahnya itu kalau saya lihat saya yang luar biasa dibully gitu loh Bang. Ya, itu hal yang biasa lah, mengancam gitu ya. Saya itu dulu waktu zamannya Agus itu saya tangan itu banyak gitu yo. Yang saya bantu, yang saya handle termasuk Koko Hiro, Asam Lambung, Drama Halu, Ratu Nyinyir, itu orang-orangnya mereka yang kena somasi semua yang saya handle gitu. Jadi ngomongin soal Agus, enggak, ini kasih contoh aja gitu loh. Kita bermedsos ini kadang-kadang ada orang-orang seperti itu yang dikit-dikit ancam mau melaporkan. Jadi nggak perlu takut itu hanya sekedar ini aja gitu, intermezzo lah. Maaf Bang, saya nggak takut, saya bilang ke mereka, jangan banyak cakap, buktikan aja, saya bilang gitu loh Bang. Iya bagus, seperti itu aja, ikutin aja permainannya. Iya Bang, kalau Kak Ira nggak pernah takut Bang, tapi kalau udah terbukti nangis paling di pojok Bang. Masalahnya gini, mereka tuh mau melaporkan saya atas dasar apa itunya, betul kan? Karena harus ada dasarnya, betul kan Bang? Makasih Kak Davin, Kak Davani, makasih. Terima kasih, orang baik, thank you. Berkah. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan dari kalau soal Agus mah kita berdua ya Bang, dulu ya Bang, kita aja pernah saling berpendapat. Sahabat saya ini. Tapi ya di luar kasus kita kan biasa, nggak profesional lah ya Bang. Iyalah, betul lah. Kawan jadi lawan, ya enggak? Lawan jadi kawan. Ya jadi kalau masalah seperti itu, mensomasi, laporan, nah itu mah biasanya sih
ya hanya rumor saja itu biasanya. Tapi kalau yang kemarin memang benar. Kalau yang kayak Bang Masa Yamin itu, semua orang kubu sebelah gelap banget, betul. Karena apa ya gini? Aku tuh kadang-kadang lucu loh sama kubu sebelah itu gitu. Kadang-kadang kalau mereka tuh ngajak debat tuh kayak mohon maaf gitu, kayak kalau misalkan udah nggak bisa nih ngelawan, udah nggak ada nih perdebatan itu kayaknya menyerang personal. Itu aja sih sebenarnya yang kami nggak setuju, itu aja. Makanya kami tuh malas banget untuk berdebat. Kadang-kadang kami menghindari mereka, kadang kami blokir gitu. Sebenarnya bukan karena apa-apa ya, tapi karena memang setelah adanya perdebatan yang memang menurut mereka ini, kalau menurut kami pribadi kami masuk logika kan, tapi kalau menurut mereka ini tapi tetap mereka mengelak gitu, dan disitulah terjadinya serang secara personal, sehingga membuat tim, mohon maaf, dari orang-orang pendukung Nikita Mirzani sampai bereaksi, keluarlah kata-kata kasar, babi lain dan setan dan segala macam. Itu tuh sering terjadi loh di perdebatan Koma Mami Obet, Pak Sultan. Ya, ya memang apa namanya, Aira ini memang seperti itu kalau yang kita lihat sih Mami Obet ya, fenomenanya gitu loh. Padahal kan begitu putusan itu ya sudah tidak ada lagi bahasan gitu loh, tinggal seperti apa kita mengkawal orang yang kita yakini benar gitu loh, seperti itu gitu. Betul. Makanya saya daripada contohnya Patrick ini, dia yang paling lantang menghujat, membuli kita.